Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali pada pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengerjakan kehendak Bapa di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan pagi hari ini, Yesus mengingatkan kita bahwa pengakuan lisan saja tidak cukup untuk memperoleh tempat di kerajaan surga. Banyak orang yang dapat dengan mudah mengucapkan kata-kata seperti ini, Tuhan, Tuhan, tetapi kenyataannya pengakuan itu harus dibuktikan dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ini menunjukkan bahwa kebenaran iman tidak hanya terletak pada perkataan, tetapi dalam pelaksanaan dan kehidupan yang mencerminkan iman tersebut. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menegaskan bahwa hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga yang akan masuk ke dalam kerajaannya. Mengerjakan kehendak Tuhan berarti hidup sesuai dengan firman-Nya, melakukan apa yang diperintahkannya, dan menjadi pribadi yang berkenan kepadanya dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kehendak Tuhan meliputi perintah-Nya dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk mengasihi sesama, hidup dalam kesucian, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, dan memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik. Banyak orang Kristen yang merasa cukup dengan pergi ke gereja, berdoa, atau melakukan ritual agama lainnya. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa keselamatan dan tempat di kerajaan surga bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi tentang bagaimana kita hidup menurut kehendak Tuhan dalam keseharian kita. Ini mengajak kita untuk berfokus pada kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang tidak hanya memuji Tuhan dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kehendak Bapa di surga bukanlah sesuatu yang abstrak atau jauh dari kehidupan kita. Mengerjakan kehendak Tuhan berarti mengimplementasikan nilai-nilai kerajaan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk hidup dalam kasih, kebenaran, pengampunan, dan kerendahan hati. Mengerjakan kehendak Tuhan berarti memilih untuk hidup dengan cara yang memuliakannya, baik dalam hal besar maupun dalam hal kecil. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk mengerjakan kehendak Tuhan melalui pilihan-pilihan kita. Ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan, sekolah, relasi, atau situasi hidup lainnya, kita bisa memilih hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Tuhan, meskipun itu sangat sulit. Kehendak Tuhan adalah untuk kita hidup dalam kasih, damai, dan kebenaran yang memuliakan namanya. Mengerjakan kehendak Tuhan juga berarti kita memiliki hubungan yang tulus dengan Tuhan. Yesus tidak hanya meminta kita untuk melakukan tindakan luar, tetapi juga untuk memiliki hati yang benar di hadapannya. Tindakan yang baik harus datang dari hati yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati, bukan sekedar untuk tampak baik di mata orang lain. Hati yang benar terhadap Tuhan akan menghasilkan perbuatan yang benar. Tuhan lebih melihat hati kita daripada sekedar tindakan luar. Jika kita melakukan perbuatan baik hanya untuk dapat pujian manusia, saudara-saudara, maka itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tetapi jika kita melakukan perbuatan baik
dengan hati yang tulus untuk memuliakan Tuhan, maka perbuatan itu akan dihargai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan lewat bagian firman Tuhan pagi hari ini? Yaitu yang pertama, lebih dari sekedar pengakuan lisan. Saudara-saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa pengakuan lisan tidak cukup membawa kita dalam kerajaan surga. Mengucapkan Tuhan, Tuhan bisa menjadi kebiasaan yang sering kita lakukan dalam doa atau ibadah. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa kehidupan kita harus mencerminkan pengakuan tersebut. Pengakuan kita kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita bisa menyebut nama Tuhan dengan mudah dalam doa atau ibadah. Namun apakah hidup kita mencerminkan kesetiaan dan ketaatan kepadanya? Apakah kita benar-benar menjalankan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah kita hanya mengucapkan tanpa perubahan yang nyata dalam tindakan? Hal yang kedua yang dapat kita renungkan adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Yesus menegaskan bahwa yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini menunjukkan bahwa hidup Kristen sejati bukan hanya tentang mengucapkan kata-kata agamawi, tetapi tentang tindakan nyata yang mencerminkan ketaatan kita terhadap kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan terungkap melalui firman-Nya yang mengajarkan kita untuk hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran dan pengampunan dan pelayanan. Kehidupan Kristen ditandai oleh ketaatan kepada Tuhan. Tindakan kita harus sesuai dengan ajaran Kristus, yaitu hidup dalam kasih, keadilan, dan kesucian. Kehendak Tuhan bukanlah hal yang abstrak, tetapi bisa kita temukan dalam firman-Nya dan dalam kehidupan sehari-hari yang memuliakan nama-Nya. Hal yang ketiga yang dapat kita renungkan adalah kerajaan surga dan ketaatan. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan. Kehadiran kita dalam kerajaan surga bukan hanya soal pengakuan atau status, tetapi tentang ketaatan kepada Tuhan. Kerajaan Tuhan bukanlah kerajaan dunia yang mengutamakan kedudukan, status, atau pencapaian pribadi, tetapi kerajaan yang dibangun atas dasar kasih, kebenaran, dan perbuatan baik yang berasal dari ketaatan kepada Tuhan. Meskipun kita hidup di dunia yang sering kali mengutamakan prestasi atau pengakuan sosial, kerajaan surga memiliki nilai-nilai yang berbeda. Yang keempat yang bisa kita renungkan adalah panggilan untuk mengalami perubahan hidup. Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus mengajarkan bahwa perubahan hidup adalah bukti dari pengakuan kita kepada Tuhan. Tindakan kita sehari-hari, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita mengelola waktu kita, dan bagaimana kita menghadapi kesulitan, seharusnya mencerminkan kasih dan ajaran Tuhan. Kehidupan yang tidak berubah, yang hanya fokus pada kata-kata tanpa tindakan, adalah kehidupan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan tidak hanya menginginkan pengakuan kita, tetapi juga perubahan hidup yang nyata. Ketika kita mengikuti kehendak-Nya, hidup kita akan berbuah dengan perbuatan baik yang mencerminkan kebenaran dan kasih Kristus. Setiap tindakan kita harus menjadi refleksi dari pengenalan kita terhadap Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan di pagi hari ini menolong, memberkati, memotivasi kita untuk melakukan tindakan-tindakan nyata yang sesuai dengan firman Tuhan. Jangan cukup dengan bahasa lisan saja, jangan hanya itu servis di mulut kita saja, tetapi yang menyenangkan hati Tuhan adalah tindakan nyata kita. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah perubahan hidup kita. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan pagi hari ini, maka engkau akan diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Salam, haleluya, amin.